Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabarnya? Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul, berjumpa lagi pada harinya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami bisa menikmati hari yang indah ini ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berikan hikmat kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Kau berkati terus pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Nah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua ya Bapak Ibu. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dalam semua. Amin. Sejauh demikian pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, terlebih lagi kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya mengawali firman ini dengan sebuah kisah Bapak Ibu tentang dua sosok orang yang bernama George Whitefield dan John Wesley. George Whitefield ini dan John Wesley adalah seorang satu rekan Bapak Ibu ya, karena kerja dalam pelayanan memberitakan Injil di Georgia, Amerika Serikat. Mereka berdua bersama dengan Charles Wesley ada sahabat. Jadi mereka berdua itu sahabat dengan Charles Wesley Bapak Ibu. Satu ketika George dan John tidak sependapat dalam hal teologi yang dapat menyebabkan perceraian besar Bapak Ibu. Kemudian tak disangka-sangka Bapak Ibu, George pun mengirimkan surat yang indah kepada Wesley. Demikian Bapak Ibu. Dia bilang, sahabat dan saudaraku yang terhormat, dengarlah seorang anak yang mau membasuh kakimu. Aku memohon kepadamu demi kemurahan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kasihku kepadamu diteguhkan. Mengapa kita harus berselisih jika ada kemungkinan untuk saling meyakinkan? Bukankah pada akhirnya hal itu akan menghancurkan kasih persaudaraan dan secara tidak sadar merenggut persatuan yang mesra dan kemanisan jiwa yang saya doakan agar Tuhan selalu ada di antara kita. Betapa senangnya musuh-musuh Tuhan kita melihat kita terpecah belah. Tuhan yang terhormat, marilah kita memberitakan keselamatan secara cuma-cuma kepada orang melalui darah Yesus. Dan apapun terang yang telah kita terima dari Allah kita sampaikan kepada mereka. Marilah kita juga memberitakan Injil kepada mereka secara cuma-cuma. Bapak Ibu, dari cuplikan surat ini kita bisa melihat bahwa meskipun mereka adalah individu yang berbeda, ada perselisihan Bapak Ibu, tetapi kita bisa melihat kebersamaan mereka dalam satu kasih menumbuhkan ikatan yang kuat dalam antara mereka dalam Kristus Yesus. Mereka tuh belajar bersama-sama saling menghargai, mendukung, bahkan mencintai satu sama lain, tidak peduli apapun perbedaan mereka. Perbedaan ada, tetapi mereka juga merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka untuk bisa saling mengasihi. Hal yang serupa juga dialami dalam jemaat Efesus Bapak Ibu. Mereka adalah gereja yang terdiri dari jemaat Yahudi dan Yahudi. Dengan berbagai karunia yang mereka miliki, hal itu membuat mereka tuh sangat beragam. Mereka itu dalam keberagaman mereka, sampai-sampai Paulus harus 2 kali menuliskan topik mengenai persatuan agar mereka menjadi kesatuan di dalam komunitas mereka. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam pasal 2, Paulus membahas tentang doktrin
kristologi yang dihubungkan kepada ajaran gereja. Bagaimana sih orang-orang bukan Yahudi dan Yahudi itu menjadi satu oleh karena Kristus. Paulus tak berhenti di situ. Kemudian Paulus ingin jemaat mengerti dan melakukannya. Maka pada pasal 4, Paulus membahas hal praktis mengenai persatuan ini. Jadi pasal 4 ini Bapak Ibu yang kita baca tadi itu berbicara tentang apa yang harus dilakukan jemaat untuk menjaga persatuan. Tetapi tidak keseluruhan perikop hanya membahas hal praktis atau kelanjutannya, melainkan ada satu landasan yang kuat bagi sebuah gereja atau komunitas menjaga persatuan dan kesatuan di dalamnya. Dalam bagian ini, gereja bukan hanya jemaat Efesus saja, tetapi kita semua. Sehingga bisa dibilang perikop yang kita baca juga bukan hanya untuk jemaat Efesus, tapi bagi kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Arti nasihat ini Paulus berlaku untuk kita semua sebagai gereja. Masalah yang dialami jemaat Efesus juga dialami kita semua. Kita hidup dalam lingkaran dengan banyak orang dari berbagai latar belakang budaya. Bukan hanya budaya sih sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi juga dari berbagai karunia, kelebihan atau talenta yang kita miliki masing-masing. Biasanya hal ini membuat kita cenderung mengalami sebuah konflik, perselisihan, dan memang begitulah yang terjadi. Karena memang kita diciptakan unik oleh Tuhan. Tetapi melalui bagian ini, Paulus membantu kita untuk mengatasi sebuah perbedaan. Ada prinsip yang Paulus ajarkan kepada gereja bagaimana sih menghadapi keberagaman dan perbedaan itu. Yaitu dengan menjaga persatuan atau memelihara persatuan. Nah, memelihara persatuan adalah satu hal yang menjadi poin penting dalam komunitas. Jelas sebelum kata memelihara, ada kata berusaha di dalam bagian ini ya. Dan yang menunjukkan bahwa memelihara adalah sebuah tindakan yang tinggal diusahakan sebenarnya. Karena persatuan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, kesatuan itu telah ada dalam iman dan pengakuan orang percaya. Kalau kita bisa melihat di dalam pengakuan iman rasuli adalah pengakuan yang setiap minggu kita ucapkan. Bahkan di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa dalam pengakuan tersebut dinyatakan persatuan orang percaya kepada satu Allah Bapa, Anak, dan satu Roh. Hal tersebut adalah dengan menyebutkan 7 kali Bapak Ibu, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Nah, landasan inilah yang menjadi latar belakang, menjadi dasar panggilan orang percaya, yaitu memelihara persatuan yang telah ada di dalam iman yang diperoleh tiap-tiap jemaat. Paulus memberitahukan bahwa memelihara sebuah persatuan bukan hanya tugas, tapi adalah sebuah panggilan semua orang percaya. Karena itu, memelihara kesatuan telah ada itu merupakan panggilan, atau saya sebut di sini a divine calling. Panggilan ini bukan hanya saja tentang kepada pendeta atau hamba Tuhan atau rohaniawan yang ada, tetapi kepada semua orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara. Cara sederhana di sini kita telah memperoleh kesatuan karena iman kita di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh. Karena telah memperoleh kesatuan itu, maka orang-orang percaya mendapatkan satu panggilan yang sama, yaitu menjaga kesatuan bersama-sama saudara seiman dalam Kristus. Itu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan adalah, apa tindakan praktis yang dapat dilakukan sih oleh kita sebagai orang percaya untuk bisa memelihara kesatuan itu? Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, mari kita baca ayat kita melihat di ayat 2. Di sini Paulus memberikan sebuah formula ya untuk membantu kita dalam memelihara persatuan di tengah komunitas persekutuan yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu itu rendah hati. Rendah hati adalah mencoba mengesampingkan atau mengutamakan diri sendiri. Tetapi merendahkan hati mau melihat orang lain juga. Karena itu saya setuju dengan kalimat yang disampaikan oleh Whit Edwards gitu ya. Dia mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan meninggikan orang lain. Nah, kalau ternyata masih sulit kita mempraktekkan kerendahan hati ketika melihat manusia dan orang-orangnya, maka mari kita bukan melihat orang-orangnya Bapak Ibu, tetapi kita melihat Yesus Kristus.
Karena kan kita masih melihat orang lain nih Bapak Ibu. Mari kita coba mengubah kacamata kita bahwa kalau kita mempraktekkan rendah hati itu karena kita melihat Kristus. Amin nih Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat Yesus, maka kita akan melihat sebuah puncak kerendahan hati yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk bisa mempersatukan persatuan itu yaitu dengan lemah lembut. Kata ini menggambarkan lemah lembut di sini artinya adalah kekuatan yang terkendali. Orang yang terkendali contohnya adalah orang yang akan marah di waktu yang benar dan tepat ketika suatu situasi berjalan dengan yang tidak benar. Contohnya, seekor keledai tidak akan memberontak atau melepaskan dirinya jika dia dididik dengan baik. Artinya, di dalam satu komunitas itu, ketika seseorang mempraktekkan satu sikap lemah lembut, maka dia akan menjadi orang yang ingin menerima ajaran atau didikan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu sabar. Terdapat hal yang menarik dari kata sabar ini adalah penggambaran bahwa menghadapi dengan sabar kelemahan atau kesalahan orang lain. Artinya, kesabaran yang dimaksud di sini adalah bukan hanya tentang menghadapi amarah pribadi dan membenarnya menjadi luka, tetapi kesabaran ini ketika kita berada pada satu komunitas, maka kita harus siap menghadapi kelemahan orang yang ada di sekeliling kita. Kita siap menghadapi kesalahan yang diakibatkan dari kelemahan tersebut. Contohnya begini Bapak Ibu, saya harus siap bahwa Bapak Ibu melakukan kesalahan terhadap saya. Karena Bapak Ibu itu dengan saya itu masih manusia. Jadi saya harus sabar. Nah, sabar artinya di sini kita sudah siap menghadapi perbuatan yang akan mereka lakukan kepada kita. Jadi sikap sabar sudah kita tanamkan nih Bapak Ibu dalam diri kita sebelum orang tersebut menyakiti atau melakukan kesalahan kepada kita. Nah, dari hal ini Bapak Ibu saya mengatakan begini, kesabaran itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah ya Bapak Ibu. Tetapi sabar di sini adalah kesiapan diri kita menghadapi kesukaran dan masalah akibat dari sekeliling kita. Ada salah satu ilustrasi tentang seorang yang datang kepada seorang pendeta Bapak Ibu di sini. Dia meminta untuk didoakan. Dia tuh diminta doakan agar menjadi orang yang sabar. Ketika berdoa, pendeta tersebut berdoa demikian. Tuhan, berilah kesukaran yang hebat dalam hidup pemuda ini. Wah, pemuda ini langsung terkejut Bapak Ibu. Terus lalu anak muda ini bilang ke Pak Pendeta tersebut, Pak Pendeta, saya kan nggak minta didoakan untuk menghadapi kesukaran, tapi saya didoakan untuk memiliki kesabaran. Nah, di saat itu pemuda langsung membilang gitu kepada Pak Pendeta. Nah, Pendeta langsung ngomong, oh, saya mendengarkan apa yang Anda katakan, tetapi tidakkah Anda membaca Roma 5 ayat 3? Yang berarti kita memperoleh kesabaran melalui hal-hal yang kita derita. Aku berdoa supaya Allah mengirimkan kesengsaraan, supaya kamu bertekun dalam kesabaran. Saudara, mungkin ada kalanya ya kita seperti pemuda ini ya Bapak Ibu. Kita pingin sabar, kita pingin, wah rasanya tuh kita memiliki hati yang baja gitu ya. Tapi kita seringkali tidak siap, tidak mau menerima kesukaran. Tapi melalui hal ini Bapak Ibu, yuk kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita ingin memiliki kesabaran, itu artinya kita harus siap dengan kesukaran yang ada. Bukan berarti Tuhan meninggalkan Bapak Ibu ya, tapi kita percaya yuk sama-sama kalau kita memiliki hati yang sabar artinya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kesukaran yang kita hadapi. Hal yang terakhir Bapak Ibu yaitu tunjukkan toleransi dan kasih. Pada poin yang terakhir ini Bapak Ibu Paulus mengaitkan dua hal yaitu menunjukkan toleransi terhadap orang lain dan kasih. Memang terjemahan LAI disebutkan di Alkitab kita Bapak Ibu menggunakan kata membantu orang lain. Tetapi dalam bahasa aslinya lebih mengarah kepada toleransi. Toleransi ini mengarah kepada sikap seseorang yang tahan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dan bertahan dengan keseimbangan batin dan pikiran meskipun dalam tekanan. Mungkin nasihat ini diberikan Paulus berkaitan dengan keadaan jemaat Efesus yang saat itu berhadapan dengan maraknya penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis dan praktik penyembahan kepada kaisar di daerah Efesus.
Sehingga dalam menghadapi orang-orang di sekitar, jemaat di Efesus itu diberikan nasihat untuk tetap bertahan dalam iman dan tetap mengasihi mereka yang berbeda keyakinan dengan mereka. Sehingga pada bagian ini Bapak Ibu, Paulus mulaikan dengan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dipakai di sini adalah kasih yang agape, yaitu kasih Allah. Saya yakin Bapak Ibu bahwa bagi jemaat Efesus ini menunjukkan toleransi bukan hal yang mudah bagi jemaat Efesus. Apalagi harus bertahan dengan iman ya, dengan sedemikian rupa. Tetapi Paulus mendapatkan kasih agape ini sebagai standar bagaimana mereka dapat menunjukkan toleransi itu. Kata kasih agape ini mengingatkan mereka bahwa mereka hanya dapat melakukan semua itu dengan pertolongan dari Allah sendiri, yaitu bersandar pada kekuatan dari Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan mereka sendiri sebagai manusia yang terbatas. Kasih inilah yang menyadari semua poin yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Kasih yang Allah yang telah lebih dulu kita terima, kasih yang telah mengasihi manusia yang berdosa, yang kotor, yang terus menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengampuni kita, kasih tanpa syarat inilah yang mendasari kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar. Dan kasih itu juga yang akan terus menguatkan dan mengingatkan kita untuk tetap menjaga persatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Mari saudara, kita minta pertolongan Tuhan agar kita memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan toleransi dalam kasih sehingga kita dapat memelihara kesatuan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami sekali lagi untuk kami bisa memelihara kesatuan karena Kau sudah memanggil kami sebagai gereja, sebagai orang yang harus memelihara kesatuan itu ya Tuhan. Ya Bapa, kami memohon berkat-Mu, kami memohon kekuatan daripada-Mu sehingga kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam kegiatan kami, baik itu dalam hal pelayanan kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Nah, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.